Karena kualitas pemain naturalisasi atau karena kecerdikan taktikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, selamat datang kembali. Kita mari berdiskusi mengenai sepak bola Indonesia. Kita berdiskusi mengenai komentar-komentar daripada tokoh-tokoh publik yang membicarakan sepak bola. Ya walaupun banyak beda pendapat, tapi itu adalah hasanah keilmuan ya, hasanah kekayaan pemikiran manusia gitu ya. Teman-teman semua, sedikit saya garis bawahi bahwa sudah dipastikan timnas kita gagal untuk bisa maju ke babak Olimpiade. Kemarin kalah melawan Guinea dengan skor 1-0, tapi daripada itu kita tetap bangga bahwa timnas kita sampai sejauh itu. Oke, kita diskusi mengenai apa yang ada di televisi, komentar-komentar. Di sini saya dari Metro TV dengan acaranya Metro TV. Di situ menghadirkan, ini sedikit unik sih, membicarakan sepak bola, tapi ada beberapa tokoh-tokoh politik. Ya mungkin tokoh politik ini yang senang bola juga ya. Tapi tetap ada tokoh sepak bolanya juga, ada Bung Toel. Sejak kontroversi ini Bung Toel selalu diundang. Nah, bagaimanapun juga media sangat butuh. Ada beberapa momen-momen yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Untuk di video pertama, mari kita dengarkan dari Bung Toel. Oke. Prestasi tim nasional kita sekarang di bawah Sinteyong, ada faktor naturalisasi nggak? Saya pikir kalau kita hanya mengatakan karena faktor naturalisasi, itu adalah salah satu bagian. Kita juga Artinya ada kan? Ada Bukan faktor, hanya kan? iya. Kita ambil gambaran berjalannya. Waktu AFF, waktu kalah sama Pak Hang Seo-nya Vietnam, itu ada strikernya kan Irfan Jaya, Gus Hedja, siapa lagi, Dedik Setiawan yang sekarang hilang semua tuh kan? Itu kan nggak dapat apa-apa tuh. Bahkan ketika naturalisasi sudah muncul pun kalah 1-5 di Basra Maira kan, 1-1 sama Filipina di Manila kan, November kemarin 2023. Ketika naturalisasi sudah dikasih pun tidak serta-merta. Oke. Sekarang berikutnya menang di Piala Asia lawan siapa? Vietnam 1-0. Penalti kan, Asnawi. Oke. Di kualifikasi Piala Dunia 21 Maret kemarin di GBK 1-0. Susah payah nggak? Kita bicara permainan sepak bola. Susah payah. Babak pertama permainan masih dikuasai Vietnam loh. Yang Vietnam transisi ke Trusier kan. Babak kedua baru bikin gol lewat lemparan ke dalam lagi. Artinya apa Bung Toel? Artinya naturalisasi yang diberikan pun tidak serta-merta, itu udah sekitar 7 yang main. Tapi ketika menang 3-0 di Hanoi memang signifikan permainannya. Karena tidak serta-merta maka Jadi makanya yang di Hanoi 3-0 dominan kelihatan karena sangat signifikan di lapangan. Faktor siapa? Menurut saya penambahan 3 terakhir. Jai Izes, Tom Haye, Ragnar Rotmangun. Ketika pencapaian itu terjadi yang baru Vietnam 3 kali berturut-turut, ini faktor karena kualitas pemain naturalisasi atau karena kecerdikan taktikal. Ini ya Allah, astagfirullahaladzim, masih sabar menanggapi. Ini semakin absurd banget loh. Dia mengatakan bahwa naturalisasi apakah berperan penting terhadap penampilan timnas Indonesia. Terus di sini mungkin Pak Hamdan Hamedan itu belum aku sangat suka pembawaannya Hamdan Hamedan. Dia sangat santai, penjelasannya sangat runtut. Kalau teman-teman melihat secara full, yaitu video 45 menit di YouTube full, pembawaannya Pak Hamdan Hamedan itu sangat santai, mudah dimengerti, masuk akal karena dengan memberikan data-data yang dia bahas gitu. Beda sama Bung Toel. Bung Toel itu hanya sebatas asumsi pemikiran dia sendiri aja, yang dimana asumsi pemikiran dia itu sangat absurd banget artinya. Dan di cuplikan video ini dia menganggap bahwa emang naturalisasi itu ada peran penting. Dia mengakui bahwa secara tidak langsung dia mengakui bahwa emang pemain
naturalisasi itu sangat memiliki peran penting. Artinya bagi saya menganggap bahwa emang kualitas pemain diaspora kita di atas pemain lokal kita di Liga 1. Terus dia mengambil contoh mengenai penampilan kualifikasi Piala Dunia. Ketika di GBK, kita hanya satu-satu tanpa adanya tanpa adanya Tom Haye sama Ragnar. Saya tekankan, di GBK itu permainan sangat tidak menghibur, sangat hancur. Karena bola-bola passing itu sangat hancur sekali. Tidak sebaik, beda sama ketika bermain di Piala Asia. Itu apa faktornya? Itu jelas bagi saya itu adalah faktor lapangan, faktor rumput. Ketika bermain melawan Filipina, bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia, Piala Dunia di GBK, itu rumput hancur banget, hancur. Itu mempengaruhi permainan. Bung Toel tidak bisa melihat ke situ. Dia hanya bisa melihat bahwa bermain itu karena naturalisasi gitu. Dan ketika bermain di Vietnam, tiba-tiba lapangan Vietnam bagus banget rumputnya, aliran bola itu sangat lancar, sehingga kita bisa menang 3-0. Terus dia di akhir di cuplikan akhir video itu mengatakan, apakah ini kecerdikan Sintayong? Karena di sebelumnya juga ada si host itu menyinggung tanpa naturalisasi, tanpa Sintayong apakah tetap ada pengaruhnya gitu ya, secara garis besar gitu. Di sini Bung Toel menganggap bahwa tetap menyenggol Sintayong. Dia menganggap Sintayong bukan pelatih cerdik, Sintayong bukan pelatih hebat. Jadi semua pencapaian timnas ini bukan karena Sintayong tapi karena pemain. Di sini kita itu ya, jadi sedikit gemes sih, sumpah banget sih, sedikit gemes. Yang didiskusikan itu selalu naturalisasi, diskusikan itu, dan yang disampaikan itu adalah peran Sintayong. Kalau karena kecerdikan taktikal Sintayong, kenapa nggak dari kemarin pertanyaannya? Kalau karena kecerdikan Sintayong, kenapa tidak dari kemarin hasilnya? Beneran, ini sih Bung Toel sudah tidak bisa objektif, beneran. Saya melihat dia sudah tidak bisa objektif sebagai pengamat. Dia didasarkan kepada ketidaksukaan Sintayong, mungkin ya, cara melatih, cara semacam bersosialisasi dengan Liga 1-nya itu. Di sini benar-benar udah emang selalu menyerang Sintayong tentang kecerdikan. Artinya kan kita tidak bisa menganggap suatu hasil itu didapatkan dari proses yang instan, tapi kan ada proses-proses yang jauh-jauh hari itu. Begitulah. Di sini Pak Hamdan Hamidan, kita lihat seperti apa responnya ya. Ini namanya kita harus melihat jangan hanya game to game, tapi result oriented ya. Sekarang kita di posisi sebentar lagi lolos ya. Dengan catatan misalnya kita bisa menang Irak, lalu kita bisa menang Filipina di kandang. Jadi kalau kita setiap game kalah, wah ini pasti gara-gara Sintayong kurang bisa melacak ataupun naturalisasi, itu kita melihat game to game. Ini yang disebut Bill Clinton itu. Kita following the headline, but we're not following the trend line. Sekarang pertanyaan Jadi orang lagi ngomong, dia potong, seakan ya, artinya emang dia tidak sependapat dengan Pak Hamdan Hamidan. Sedangkan ketika Bung Toel itu ngomong, Pak Hamdan itu tidak memotong, memberikan kesempatan untuk selesai berbicara sampai Pak Hamdan Hamidan diberikan kesempatan untuk berbicara ataupun merespon. Tapi Bung Toel ini dia seperti sekarang udah kayak apa ya? Bung Toel udah kayak politisi, cara berdialognya tidak seperti pengamat lagi. Politisi kita nggak gitu. Ketika berdialog baik di acara-acara IRC dan sebagainya kan dia saling sanggah, masih ngomong disanggah terus, ketika masih ngomong disanggah, dipotong sampai dua orang berbicara bersama gitu. Jadi seperti ini lah sekarang kualitas Bung Toel sangat. Saya sebagai pengagum Bung Toel dari zaman dulu udah mulai kok jadi kayak gini Bung Toel gitu. Oke. Terus ketika Pak Hamdan Hamidan menganggap bahwa kita hanya butuh 3 poin lagi untuk memastikan lolos babak ketiga, itu langsung dipotong. Dan tadi Bung Toel
menyinggung di Basrah kita kalah 1-5 is oke. Kita 1-1 melawan Filipina ya. Tapi sekarang kita peringkat 2 cuy. Apa? Vietnam kita hajar. Filipina saya yakin akan menang. Karena kita main di GBK. Ketika kita main di Filipina itu emang lapangan hancur banget, lapangan sintetis tuh bener-bener nggak bagus juga, nggak baik. Kita peringkat kedua sekarang, Filipina ketiga, Vietnam ketiga. Kemungkinan kita ya bisa. Kita dengarkan lagi. Contoh logika sepak bola yang begini, Inter Milan Dia pakai logika nih, Pak Hamdan Hamidan. Simone Inzaghi kalah 2 kali lawan Sassuolo, tapi dia juara liga. Apakah kekalahan itu menjadi fatal? Tidak. Dilihatnya hasil akhirnya, pertanyaan nanti evaluasinya, apakah Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi Irak dan menghadapi Filipina? Lolos This is not a pasti. game over. Itu jawabannya. Itu jangan dilihat game to game, karena game to game itu yang namanya Dia sepak bola betul, itu ya. ada ups and down-nya. Dan saya berikan contoh begini ya. Tidak ada yang namanya pemain memenangkan kompetisi, tidak ada. Adanya tim. Tim itu terdiri dari kepelatihan, manajemen, dan lain sebagainya. Kalau hanya pemain saja memenangkan liga, niscaya PSG sudah juara Liga Champions 7 kali berturut-turut. Jadi Sekak. Tuh kan dipotong lagi nih. Dia Pak Hamdan menganalogikan studi kasus Inter Milan. Jadi emang kekalahan pemain tim menang kalah itu emang bukan hanya satu tipe, bukan hanya satu individu ataupun satu orang saja, tapi di situ ada teamwork semua, termasuk pemain, bahkan termasuk tim staf pelatih, tim medis, fotografernya juga, videografernya juga, tim yang suka pijat-pijat itu, fisioterapisnya juga, dokternya juga, itu semua berperan penting secara keseluruhan. Kita menang karena itu semua itu. Jadi emosi aing kok sih. Emosi sendiri mereka. Oke, kita lanjutkan ya. Sih. kalau kalah, siapa yang harus tanggung jawab? Begini, Justin Hubner yang no. Gini. Jangan dipotong nggak bro? Kalau Marcelino yang dituduh egois. Saya berikan begini. Tidak ada proteksi loh pada pemain. We win as a team and we lose as a team. Kita menang sebagai tim dan kalah. Kalau menang, kecenderungannya di sekarang Ya. itu menang karena Sinteyong, tapi kalau kalah karena salah pemain, karena blendernya Justin Hubner, karena egoisnya Marcelino. Itu kan fakta juga yang beredar. Nah, enggak ini. Aku bantah nih. Hati-hati ya, Bung Toya kalau ngomong. Saya pribadi, ketika menang timnas itu semua bukan karena Sintayong hebat, semua hebat. Ketika kalah ya semua bertanggung jawab juga atas tim kinerja. Kita sebagai pecinta sepak bola, supporter timnas Indonesia, kemarin kalah melawan Uzbek, ya kita serahkan semua. Permainan juga Ambora dan menyerahkan. Ya mungkin ketika bermain melawan Irak ada netizen yang menganggap ya wasitra, menganggap Marcelino atau egois, enggak. Itu emang secara keseluruhan tim. Gitu loh. Hanya satu mungkin ya dari 100% mungkin yang ya, saya rasa kita sudah dewasa supporter ini. Jadi menang ya karena tim. Di situ ada staff, di situ ada dokter, videografer, ada fotografer, semua berperan penting juga. Gitu loh. Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan dua pelatih lain pun bisa bikin bagus. Kembali menyinggung kalau naturalisasi bagus dan kemungkinan juga pelatih juga akan bagus. Dia menganggap bahwa tidak ada sedikit pun peran Sintayong atas progresifnya perkembangan timnas kita. Gak jelas ini. Satu, Jordi Amat, Sandy Walsh. Naturalisasi dan diaspora ya jumlahnya. Anda suka aja. Kalkan Bagot, Shane Paham, Patinama, itu dia aja. Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Tom Haye, Ragnar, Martin Paes sekarang masuk, akan ada lagi. Begini, Artinya, apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? pemain yang baik itu juga perlu ada pelatih yang baik pula. Jadi tidak bisa kita bilang, oh ini gara-gara pemain, oh ini gara-gara pelatih. Remember, this is about team. Ya. It takes two to tango. Ya kan, kalau pemainnya bagus tapi tidak ikuti arahan pelatih juga akan skemanya kan tidak baik gitu loh. Begitu juga dengan pelatih. Misalnya pelatihnya kurang begitu baik, pemainnya baik juga kurang bisa mengangkat gitu. Jadi pelatih di dua kelas internasional Jadi soal disiplin juga kita penting, jangan kan? melihat ini satu sifat saja. Oh, ini pemain naturalisasi. Pertama, kosakata pemain naturalisasi itu oksimoronik. Karena naturalisasi itu proses.
Sedangkan kalau proses itu dia belum final, hasilnya itu adalah WNI. Ketika dia sudah WNI, dia dipanggil timnas, dia adalah pemain Kan timnas. kalau secara sepak bola kita nggak bicara soal itunya. Iya, prosesnya seperti ini. Kita menang sebagai tim nasional, kita kalah sebagai tim nasional. Sekarang Tetap menganggap, aku kadang bingung ya ini sih hanya sebagai keresahan, mungkin banyak sekali, mungkin mayoritas resah dengan sikap Bung Toel kali ini. Mungkin yang berani untuk ya mengungkapkan keresahan mungkin nggak banyak, mungkin salah satunya saya yang berani untuk mengungkapkan lewat sosial media di platform YouTube ini ya teman-teman semua. Jadi ada satu mengkritik pernyataan bahwa menganggap bahwa dengan adanya naturalisasi apakah itu kecerdikan Sintayong. Ini sih patut kita benar-benar bedah bersama-sama untuk diskusi. Mungkin teman-teman yang nanti bisa berkomentar di kolom komentar ya, berdiskusi gimana pandangannya gitu ya. Pasti saya menganggap secara subjektif saya, ketika tim menang yaitu kerjasama semua peran tim. Tim itu kan bukan hanya ada pemain aja, ada itu sampai saya sampaikan semua, mungkin tim medianya pun juga termasuk timnya juga, di situ ada perannya juga, mungkin ya fisioterapisnya itu semua ketika kaya sebagai tim juga. Di sini emang Paham dan Hamidan benar-benar berdebat benar-benar dengan santuy dan sangat dipahami. Beda sama Pak Hanan ini berdiskusi betul-betul sesuai dengan sesuai dengan data yang dia miliki, pengalaman yang dia miliki juga. Kalau Bung Toel itu berdiskusi sesuai dengan asumsi pikiran yang dimana dia memaksakan orang-orang supaya sepakat dengan asumsi yang dia ungkapkan. Mungkin itu saya menilai secara subjektif, tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusikan di kolom komentar. Nanti kita next di video-video berikutnya kita diskusi mengenai ini.